Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Fauziah, kelas 2A Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan materi asuhan kehamilan. Materi yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Di sini ada faktor fisik. Yang pertama, status kesehatan dibagi menjadi 2 poin, yaitu penyakit atau komplikasi langsung. Yang kedua, penyakit atau komplikasi tidak langsung. Dan yang kedua, status gizi. Status gizi ini ada 3 poin. Yang pertama, kenaikan berat badan selama hamil. Yang kedua, proporsi kenaikan berat badan selama hamil atau trimester. Yang ketiga, penilaian status gizi ibu hamil, BMI atau INT, lila kadar HB. Dan yang ketiga, ada gaya hidup. Gaya hidup ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, perilaku yang merugikan atau membahayakan. Yang kedua, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, perokok, minuman keras, dan obat-obatan atau jamu. Dan yang keempat, hamil di luar nikah atau KID. Terus saya di sini akan menjelaskan status kesehatan. Yang pertama, penyakit atau komplikasi langsung dibagi menjadi 5 poin, yaitu pertama, hippremesis gravidarum. Yang kedua, kehamilan ektopik, kehamilan ganda. Yang ketiga, preeklamsi. Yang keempat, kelainan plasenta. Yang kelima, perdarahan antepartum. Yang kedua, penyakit atau komplikasi tidak langsung ada 6 poin. Yang pertama, varises vulva atau edema vulva. Yang kedua, penyakit kardiovaskuler pernapasan. Yang ketiga, penyakit hepar. Yang keempat, penyakit ginjal endokrin. Yang kelima, penyakit menular. Yang keenam, penyakit darah. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan status gizi. Yang pertama, kenaikan berat badan ideal ibu hamil. Yang gemuk 7 kg, yang tidak gemuk 12,5 kg. Yang kedua, proses kenaikan berat badan selama hamil. Trimester 1, kenaikannya 1 kg. Trimester yang kedua, kenaikannya 3 kg atau 0,3 kg per minggu. Trimester yang ketiga, 6 kg atau 0,3 sampai 0,5 per minggu. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan penilaian status gizi ibu hamil. Yang pertama, ukuran lila 23,5 cm. Jika ukuran lila kurang dari 23,5 cm, maka ibu kek atau kekurangan energi kronis. Yang kedua, kadar HB normal ibu hamil 11 gram. Jika kurang dari 11 gram, maka anemia bisa ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi kehamilan. Ada 3 poin. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, psikologis. Yang ketiga, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor fisik terlebih dahulu. Faktor fisik seorang ibu hamil dipengaruhi oleh status kesehatan dan status gizi ibu tersebut. Status kesehatan dapat diketahui dengan memeriksa dirinya ke tenaga kesehatan saat hamil. Yang kedua, status kesehatan. Status kesehatan di sini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Faktor usia. Usia kehamilan sehat pada masa kehamilan 20 sampai 35 tahun, masa reproduksi sehat. Yang selanjutnya, segi negatif kehamilan di usia tua. Yang pertama, kondisi fisik ibu hamil dengan usia kurang dari 35 tahun akan sangat menentukan proses kelahirannya. Hal ini turut mempengaruhi kondisi janin. Yang kedua, pada pembuahan, kualitas sel telur perempuan pada usia ini telah menurun dibanding dengan usia reproduksi sehat. Yang ketiga, kontraksi uterus juga sehat dipengaruhi oleh kondisi fisik ibu. Nah, selanjutnya, segi negatif kehamilan di usia terlalu muda. Yang pertama, keguguran. Yang kedua, persalinan prematur, BBL, dan kelainan bawaan. Yang ketiga, mudah terjadi infeksi masa nifas. Yang keempat, anemia dalam kehamilan. Yang kelima, perdarahan. Yang keenam, persalinan lama dan sulit. Selanjutnya, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini ada 2, yaitu penyakit atau komplikasi
akibat langsung kehamilan, contohnya seperti premesis gravidarum, preeklamsi, atau eklamsia. Nah, yang kedua, penyakit atau komplikasi tidak langsung dengan kehamilan, contohnya penyakit atau kelainan alat kandungan, penyakit darah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelainan ganda, yaitu multiple. Kondisi ibu lemah, adanya beban ganda atau pemenuhan nutrisi oksigen. Status gizi. Status gizi ibu hamil, kebutuhan zat-zat gizi yang lebih banyak makanan kaya serat, protein, air putih. Kebutuhan gizi pada ibu hamil secara garis besar, yang pertama ada asam folat, yaitu bagian dari vitamin B kompleks yang dapat diisolasi dari daun hijau, buah, kulit, hati, ginjal, dan jamur. Yang kedua, ada energi. Efektif untuk menurunkan kejadian BBL dan kematian prenatal. Dan yang ketiga, pembentukan jaringan dari janin dan tubuh ibu dibutuhkan protein sebesar 910 gram dalam 6 bulan terakhir kehamilan, dibutuhkan tambahan 12 gram protein sehari untuk ibu hamil. Yang keempat, zat besi atau Fe. Pemberian secara rutin untuk membangun cadangan besi, sintesa sel darah merah, dan sintesa darah otot. Tiap tablet Fe mengandung FeS 04 320 mg zat besi 60 mg, minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kelima, kalsium. Untuk pembentukan dan tulang gigi bayi, kebutuhan kalsium ibu hamil adalah sebesar 500 gram per hari. Yang keenam, pemberian suplemen vitamin D terutama pada kelompok beresiko penyakit menular seksual. Yang ketujuh, pemberian yodium pada daerah endemik kreatinisme. Selanjutnya, kenaikan berat badan selama hamil adalah sekitar 12,5 kg. Nah, di sini juga ada komponen janin. Janin 3.400 gram, plasenta 1.350 gram, dan cairan amnion. Terus komponen untuk ibu, uterus payudara 1.300 gram, darah 1.250 gram. Yang ketiga, cairan ekstraseluler 1.200 gram. Yang keempat, lemak 4.000 gram. Jadi totalnya 12.500 gram. Trimester 1, kenaikan lebih kurang 1 kilo. Kenaikan ini hampir seluruhnya. Trimester 2, kenaikan 3 kg atau 0,3 kg. 60% kenaikan berat badan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jaringan pada ibu. Trimester yang ketiga, kenaikan 6 kg atau 0,3 sampai 0,5 kg per minggu, sekitar 60% karena pertumbuhan jaringan janin. Selanjutnya, penilaian status gizi. Yang pertama, berat badan dilihat dari IMT. Yang kedua, ukuran lila, standar minimal 2,3 cm, jika kurang ini interpretasinya kek. Kadar hemoglobin. Terus saya juga di sini akan menjelaskan kurang gizi pada ibu hamil. Terhadap ibu, perdarahan, anemia terhadap persalinan lama dan sulit persalinan dengan SC atau sesar ya. Yang ketiga, terhadap janin, abortus, bayi baru lahir, kematian neonatal. Selanjutnya, faktor-faktor gaya hidup. Yang pertama, kebiasaan minum jamu. Yang kedua, mitos. Yang ketiga, aktivitas seksual. Yang keempat, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Yang kelima, senam hamil. Yang keenam, perokok. Yang ketujuh, kehamilan di luar nikah. Terus selanjutnya, substance abuse adalah perilaku yang merugikan atau membahayakan bagi ibu hamil, termasuk penyalahgunaan obat atau zat-zat tertentu yang membahayakan ibu hamil. Penggunaan obat-obatan selama hamil, merokok, alkohol, dan hamil yang ketergantungan obat, VZA, sinar rongsen, atau radiasi. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu kebutuhan psikologi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3.
Yang pertama trimester 1. Pada trimester ini adalah periode penyesuaian diri. Seringkali ibu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya sedang hamil. Trimester yang kedua, periode ini disebut dengan periode sehat. Radiant Health, ibu sudah bebas dari ketidaknyamanan. Selama periode ini, wanita sudah menerapkan bayi dengan adanya gerakan janin rahim yang semakin membesar. Terlihatlah gerakan bayi saat di USG semakin meyakinkan bahwa bayinya ada dan dia sedang hamil. Selanjutnya, trimester yang ketiga. Periode ini sering disebut periode menunggu dan waspada, sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, menunggu tanda-tanda persalinan. Pada trimester 3 ini, biasanya ibu merasa khawatir, takut akan kehidupan dirinya, bayinya, kelainan pada bayinya, persalinan, dan ibu tidak tahu kapan ia akan melahirkan. Yang pertama, ada support keluarga. Trimester 1 memberikan pengertian bahwa perubahan yang terjadi merupakan hal yang normal dapat terjadi pada setiap ibu hamil. Trimester yang kedua, bersama-sama dengan ibu untuk merencanakan persalinan. Yang ketiga, trimester 3, keluarga dan suami dapat memberikan dukungan dengan memberikan keterangan tentang persalinan. Yang kedua, ada support tenaga kesehatan. Trimester yang pertama menjelaskan dan meyakinkan pada ibu bahwa yang terjadi padanya adalah sesuatu yang normal. Trimester yang kedua mengajarkan pada ibu tentang nutrisi, pertumbuhan bayi, dan tanda-tanda bahaya. Trimester yang ketiga memberikan penjelasan bahwa yang dirasakan oleh ibu hamil. Yang ketiga, ada rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Untuk menciptakan rasa nyaman dapat ditempuh dengan senam untuk memperkuat otot-otot, mengatur posisi untuk mengatasi nyeri akibat janin. Yang keempat, persiapan menjadi orang tua. Segala persiapan menjadi orang tua itu harus direncanakan sejak dini mungkin. Bersama-sama dengan pasangan selama kehamilan dan saat melahirkan untuk saling berbagi pengalaman yang unik tentang setiap kejadian yang dialami oleh masing-masing. Yang kelima, persiapan sibling. Yang pertama, menceritakan mengenai calon adik yang sesuai dengan usia dan kemampuan untuk memahami, tetapi tidak pada usia kehamilan muda karena anak akan cepat bosan. Yang kedua, jangan sampai dia mengetahui calon adiknya dari orang lain. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan deteksi dini. Yang pertama, kehamilan ganda atau gemeli adalah suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Hukum Helin mengatakan bahwa perbandingan antara kehamilan ganda dan tunggal adalah 1:89 untuk triplet, 1:892 untuk quadruplet, 1:893. Zigot yaitu kembar yang ditimbulkan dari 2 ovum yang terpisah. Kembar dizigot terjadi 2 kali lebih sering daripada kembar monozigot. Tanda dan gejalanya, uterus atau perut ibu hamil lebih cepat membesar melebihi pembesaran rahim. Yang kedua, kebutuhan ibu akan zat-zat makanan dapat menyebabkan kenaikan berat badan lebih cepat. Yang ketiga, merasakan gerakan bayi di banyak tempat pada perut ibu. Yang keempat, keluhan sesak napas, mual dan muntah-muntah lebih berat. Yang kelima, keluhan kehamilan lebih berat. Terus selanjutnya, letak pada presentasi janin. Yang pertama, kedua janin dalam letak membujur, presentasi kepala 44-47%. Yang kedua, letak membujur, presentasi kepala bokong 37-38%. Yang ketiga, keduanya presentasi bokong 8-10%. Keempat, letak lintang dan presentasi kepala 5-5,5%. Yang kelima, letak lintang dan presentasi bokong 1,5-2%. Yang keenam, dua-duanya letak lintang 0,2-0,6%. Yang ketujuh, letak dan presentasi 69 adalah letak yang berbahaya karena dapat terjadi kunci mengunci. Selanjutnya, pengaruh pada persalinan. Yang pertama, terjadi inesia uteri primer sekunder. Yang kedua, persalinan memanjang, kelainan letak janin. Yang ketiga, terjadi ketuban pecah saat belum infartu, pembukaan kecil. Yang keempat, terjadi prolapsus tali pusat. Yang kelima, persalinan sulit
sampai interleukin. Yang keenam, terjadi sulotio plasenta. Komplikasi pada kehamilan ganda yang pertama pada ibu. Resiko terjadi abortus lebih meningkat, angka kejadian SC meningkat, anemia ibu hamil karena kebutuhan nutrisi meningkat, frekuensi terjadinya hipertensi, preeklamsi, dan eklamsi. Pada janin, persalinan preterm untuk ukuran kurang lebih 30 minggu, hidramion, malpresentasi, ketuban pecah dini, propus prunculi. Yang kedua, intrauterin fetal demik atau IUD adalah kematian janin yang terjadi tanpa sebab yang jelas yang mengakibatkan kehamilan tidak sempurna. Etiologinya, faktor ibu, ketidakcocokan darah ibu dengan janin, ketidakcocokan golongan darah, terutama saat hamil, infeksi pada ibu hamil, hamil pada usia lanjut, ruptur uteri. Yang kedua, faktor janin, gerakan sangat berlebihan, kelamaan kromosom, malforasi, janin kehamilan multiple. Yang ketiga, faktor plasenta, perlukaan, cord, pecah secara mendadak, fasa, propia. Yang keempat, faktor resiko, ibu usia lanjut, riwayat kematian janin, intrauterina, obesitas. Tanda dan gejalanya, ibu tidak merasakan janin, gerakan janin tidak dirasakan. Komplikasinya, trauma emosional yang cukup berat, dapat terjadi infeksi baik ketuban pecah, terus dapat terjadi koagulasi, dan yang terakhir kematian janin dalam kandungan 3-4 minggu. Yang ketiga, ketuban pecah dini atau KPD adalah di mana kondisi kandungan ketuban pecah selama waktu persalinan dimulai. Kondisi ini dapat terjadi sebelum minggu ke-37. Masa kehamilan, beberapa kondisi yang berisiko menimbulkan ketuban pecah dini. Infeksi pada rahim, mulut rahim, atau vagina, kantung ketuban, meregang secara berlebihan. Tanda dan gejalanya, ibu akan merasakan air ketuban yang keluar dari vagina ketika pecah. Yang kedua, panggul terasa seleketan, keputihan, atau vagina terasa lebih basah, perdarahan melalui vagina. Komplikasi, persalinan prematur setelah ketuban pecah biasanya segera disusul oleh persalinan, infeksi, konoamnionitis, hipoksia, dan aspiksia akibat oligohidromnion. Yang keempat, polihidromnion adalah suatu kejadian di mana jumlah air ketuban jauh lebih banyak dari normal, biasanya lebih dari 2 liter. Polihidromnion akut yaitu terjadi penambahan air ketuban yang sangat tiba-tiba dan cepat dalam waktu beberapa hari saja. Polihidromnion kronis yaitu penambahan air ketuban yang terjadi secara perlahan-lahan dan beberapa minggu atau bulan biasanya terjadi pada kehamilan lanjut. Polihidromnion sering terkait dengan kelainan. Yang pertama pada janin. Anencephaly, spina bifida, kembar monozigot, ibu, diabetes, penyakit jantung, preeklamsi. Efek samping dan komplikasi. Yang pertama, kelahiran prematur. Yang kedua, ketuban pecah lebih awal. Yang ketiga, kematian janin dan kandungan. Pencegahan polihidromnion menerapkan pola hidup sehat, minum air putih minimal 8 gelas, rutin berolahraga. Yang kelima, makrosomia adalah berat badan bayi melebihi 400 gram. Karakteristik makrosomia, yang pertama, mempunyai wajah ruby atau mengembang, pretoris, wajah tomat. Yang kedua, badan montok dan bengkak. Yang ketiga, kulit kemerahan. Yang keempat, lemak tubuh banyak. Yang kelima, plasenta dan tali pusat lebih besar dari rata-rata. Penyebab bayi mengalami makrosomia, yang pertama diabetes mellitus atau DM, terjadi hiperinsulinemia, keturunan orang tuanya besar, multiparitas dengan riwayat makrosomia sebelumnya. Tanda dan gejalanya, tinggi fundus uteri udah melebihi batas normal. Yang kedua, cairan ketuban berlebihan. Komplikasinya pada ibu mengalami robekan perineum persalinan dengan SC, kehilangan darah dalam jumlah banyak saat persalinan.
Pada janin, bayi lahir dengan gangguan napas, distosia atau malet pada bahu, hipoglikemia. Pencegahannya dilakukan dengan melakukan penimbangan berat badan ibu secara teratur dan antenatal care. Yang kedua, ibu harus menjaga berat badan agar tetap normal. Dan yang keenam, pertumbuhan janin terhambat atau IUGR adalah janin yang mengalami kegagalan dalam mencapai berat standar atau ukuran standar yang sesuai dengan usia kehamilan. Perbedaan simetris dan asimetris. Simetris sama bagian tubuh kecil, perbandingan kepala, perut, dan panjang tangan normal. Etiologi faktor genetik dan infeksi, jumlah sel lebih kecil, ukuran sel normal bagi bayi, dengan komplikasi prognosisnya buruk. Dan sedangkannya asimetris. Yang pertama, kepala lebih besar dari perut. Yang kedua, meningkat. Yang ketiga, insuflensi plasenta kronik. Yang keempat, normal. Yang kelima, kecil biasanya tanpa komplikasi baik prognosisnya. Tanda dan gejalanya, uterus dan janin tidak berhasil tumbuh dengan cepat normal selama jangka waktu 4 minggu. TFU-nya sedikit 2 cm lebih rendah daripada yang diperkirakan. Yang ketiga, berat badan ibu semakin menurun. Yang keempat, gerakan janin semakin berkurang. Yang kelima, volume cairan ketuban menurun. Efek samping dan komplikasinya pada janin, antenatal, gagal napas dan kematian janin, internatal, hipoksia dan asidosis. Pada ibu, preeklamsi, penyakit jantung, dan malnutrisi. Pencegahannya, lebih dari terhadap gerakan janin, berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan, mengonsumsi makanan bergizi dan kalori yang cukup, istirahat yang cukup. Yang ketujuh, gerakan janin tidak terasa adalah jika janin bergerak kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam atau ibu tidak merasakan gerakan janin sesudah kehamilan 22 minggu atau selama persalinan. Yang pertama, gerakan janin berkurang biasanya disebabkan oleh yang pertama, aktivitas ibu yang berlebihan sehingga gerakan janin tidak terasa. Yang kedua, ibu mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan janin, perut tegang akibat kontraksi berlebihan, kepala sudah masuk panggul pada kehamilan aterem, janin kekurangan oksigen, adanya gangguan pada perkembangan otak janin, kematian janin, dan keguguran. Tanda dan gejalanya, pengumpulan data subjektif, pemeriksaan data objektif, dan USG. Efek samping dan komplikasinya, yang pertama, kematian janin, yang kedua, fetal distress, yang ketiga, nyeri perut yang hebat. Pencegahannya, gawat janin kondisi yang sulit dicegah, namun pemeriksaan kehamilan secara rutin dapat memantau kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu asuhan kunjungan awal. Tujuan kunjungan awal, yang pertama, pemantauan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan janin. Yang pertama, untuk mengkaji tingkat kesehatan. Yang kedua, menetapkan catatan dasar standar pembanding kemajuan kehamilan. Yang ketiga, identifikasi faktor risiko. Yang keempat, diskusi kehamilan yang sedang berlangsung atau kekhawatiran. Yang kelima, nasihat perawatan selama hamil. Yang keenam, membina hubungan saling percaya. Terus selanjutnya, riwayat kesehatan anamnesa. Yang pertama, biodata. Yang kedua, riwayat kesehatan sekarang. Yang ketiga, riwayat kesehatan yang lalu. Yang keempat, riwayat kesehatan dahulu. Yang kelima, riwayat kesehatan keluarga. Yang keenam, riwayat sosial ekonomi. Yang selanjutnya, pemeriksaan fisik dan lab. Tujuannya untuk mendeteksi komplikasi kehamilan. Yang pertama, pemeriksaan fisik umum seperti tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, respirasi. Terus selanjutnya pemeriksaan fisik mulai dari kepala, leher, tangan, kaki, payudara. Terus abdomen, genitalia luar dan dalam. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan hemoglobin. Yang kedua, protein urin. Yang ketiga, glukosa urin. Yang keempat, VDRL. Yang kelima, faktor RH. Yang keenam, golongan darah. Yang ketujuh, HIV. Yang kedelapan,
tinja, yang ke-9 rubella. Selanjutnya, pengkajian emosional ibu selama persalinan diamati dengan peran bidan, anamnesa, pemeriksaan, konseling sesuai trimester terhadap kehamilan, dan selanjutnya tindakan atau intervensi sesuai masalah atau kebutuhan. Selanjutnya, menentukan diagnosa normalitas kehamilan, membedakan antara ketidaknyamanan dan kemungkinan komplikasi. Terus selanjutnya, diagnosa pada trimester pertama dan awal trimester kedua pada kombinasi tanda praduga dan tanda kemungkinan kehamilan. Yaitu ada diagnosa kehamilan, terus riwayat, terus tanda pasti hamil, terus ada diferensial diagnosis kehamilan, terus pemeriksaan fisik, terus selanjutnya mencari semua tanda kehamilan yang diuraikan atas ketika Anda melakukan pemeriksaan pada wanita yang berpikir bahwa ia sedang mengandung atau tidak selalu dapat dilakukan. Terus ketidaknyamanan umum selama kehamilan dan tindakan mengatasi. Tidak semua wanita mengalami semua ketidaknyamanan yang umum muncul selama kehamilan. Contohnya ketidaknyamanan selama kehamilan yaitu keletihan, nyeri punggung bagian atas, leukorea, varises, dan insomnia ya. Pengawasan antenatal dan postnatal sangat penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun perinatal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.